Shalom, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudari semua dalam JRC Online Service hari ini. Bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Saya berdoa semoga kita semua semakin beroleh sukacita di dalam Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang anak muda yang visioner, yang akan dibawakan oleh Bapak Andika Wibisono. Beliau adalah dosen filsafat agama dan agama-agama dunia di Universitas Kristen Petra, Surabaya. Selain menjadi dosen, beliau juga mengajar di Bible Study dan seminar apologetika di berbagai denominasi gereja. Mari kita persiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Angkatlah hati kita di hadapannya dan mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita dari awal hingga berakhirnya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Amin. Mari pada saat ini kita ikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Telah membebaskan kita dari dosa dan maut. Maka dari itu, kita patut untuk memuji dan memuliakan namanya. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken. My eyes are open, you're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now.
Tuhan tahu masalah dan beban kita semua. Bahkan di saat kita merasa sudah tiada jalan lagi, percayalah bahwa Dia akan membukakan jalan untuk kita. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Belantara Dia tetap menuntunku, sungai di gurunku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Mari kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada saat hari ini kami berkumpul bersama. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan mengajar kami, menegur kami, memperbaiki kelakuan kami dan mendidik kami di dalam kebenaran. Perlengkapi kami menjadi anak-anak muda-Mu yang senantiasa menjadi anak muda, hidupnya sama seperti Kristus. Berkatilah firman Tuhan pada saat hari ini, biarlah apa yang kami dengar boleh tertanam dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Pada saat hari ini saya akan menyampaikan satu tema yang diberi judul Impact. Impact ini membicarakan mengenai bagaimana kita menjadi anak muda yang visioner. Nah, topik yang akan kita pelajari pada saat hari ini, kita ingin menjadi anak-anak muda yang bisa menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, agar kita betul-betul menjadi orang yang berbeda dan menebus waktu yang ada ini dengan nilai-nilai kerajaan ilahi. Nah, kita langsung saja kita membaca bagaimana kita menjadi impact. Kita membaca dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kalian semua. 2 Timotius pasal ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah.
Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka akan tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Ayat 10 ini yang menjadi penekanan kita. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Amin. Anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang kekristenan, maka kita sebetulnya berbicara tentang the way of life. Saya ulangi ya, kalau kita berbicara tentang kekristenan, maka sebenarnya kita sedang berbicara the way of life. Cara hidup, suatu cara hidup yang berpusat kepada Kristus. Baik itu dari ajarannya, baik itu dari cara ibadahnya, baik itu dari praktek hidupnya sehari-hari. Sesungguhnya kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang dijalani dengan radikal di dalam Kristus itu. Nah, kalau kita harus menjalani hidup yang radikal, pertanyaannya apa sih itu radikal? Radikal menurut Merriam-Webster, dalam kamus Inggris Merriam-Webster dikatakan very new and different from what is traditional or ordinary. Jadi sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda dari apa yang umum, dari apa yang biasanya. Nah, kalau kita kaitkan arti Merriam-Webster ini dengan kehidupan kita di dalam Kristus, maka artinya akan menjadi begini. Orang itu adalah orang yang menjalani hidup yang baru dan berbeda dari dunia ini. Karena ia hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sasaran utama Kristus yang ilahi itu menjadi manusia adalah supaya setiap orang yang berdosa yang ada di dalam dia dapat dipulihkan kodratnya dan diubahkan menjadi manusia yang baru. Sehingga ia dimungkinkan untuk mengambil bagian di dalam kodrat ilahi, hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dia yang datang ke dunia membawa impact bagi orang yang berdosa. Supaya orang berdosa hidupnya dipulihkan di dalam dia. Orang yang berdosa bisa mengambil bagian kehidupan ilahi sama seperti Yesus. Nah, demikian pula dengan kita. Kalau Kristus menjadi manusia untuk membawa impact bagi orang-orang yang berdosa, maka kedatangannya ke dunia ini juga harus menjadi teladan bagi kehidupan kita. Paulus katakan dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Dia mengatakan kepada kita, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Artinya jika Kristus demi manusia berdosa rela datang ke dunia membawa impact bagi manusia berdosa, maka kita pun yang mengenal Kristus juga harus merendahkan diri membawa impact kepada semua orang agar orang lain dapat mengenal Kristus melalui kita dan hidup juga di dalam Kristus. Nah, oleh karena itu kita akan belajar lebih jauh lagi tentang impact ini, menjadi pemuda yang visioner dan membawa impact bagi sekitar kita dari 2 Timotius yang baru saja kita baca. Nah, sobat-sobatku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa 2 Timotius yang baru saja kita baca ini sebenarnya kalau kita mau tahu latar belakangnya, ini adalah surat yang ditulis Paulus sebagai pesan-pesan terakhirnya. Karena tidak lama dari dia menulis Timotius ini, dia dipenggal dan dihukum mati. Jadi ketika kita membaca 2 Timotius pasal yang ketiga ini,
sebenarnya Paulus ingin memberikan satu pesan kepada anak didiknya, yaitu Timotius, tentang bagaimana dia bisa menjadi impact bagi sekitarnya. Nah, tetapi untuk kita bisa menjadi impact bagi sekitarnya, maka kita perlu tahu terlebih dahulu hari-hari seperti apa yang kita hidupi saat-saat ini. Kita tidak akan pernah bisa menjadi impact kalau kita tidak bisa membaca zaman di mana kita hidup hari-hari ini. Nah, kita akan melihat hari-hari di mana kita hidup itu hari yang seperti apa sih? Nah, di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama, Paulus mengatakan demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir. Apa yang dimaksudkan dengan hari terakhir? Hari terakhir adalah suatu zaman di mana kita ini sudah dan sedang berada di zaman akhir. Jadi pada waktu kita mendengar kata-kata hari-hari terakhir, maka itu artinya sama saja kita hidup pada zaman akhir. Nah, pertanyaannya, zaman akhir itu dimulai dari kapan? Zaman akhir itu sudah dimulai dari 2000 tahun yang lalu pada saat Yesus datang ke dunia ini. Pada zaman itu sudah bisa disebut sebagai zaman akhir. Dan zaman akhir ini akan terus berlangsung pada zaman kita dan hingga akhir dari sebuah zaman, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi saya ulangi ya, hari-hari terakhir itu kata lainnya adalah zaman akhir. Zaman akhir itu sudah dimulai dari zaman Yesus datang dan berlangsung hingga ke zaman kita dan sampai pada saatnya disebut akhir zaman. Jadi ada zaman akhir dan ada akhir zaman. Dan kita semua hidup di zaman akhir yang disebut oleh Paulus sebagai hari-hari terakhir. Nah, pertanyaannya adalah begini. Memangnya di zaman akhir ini bagaimana kehidupan manusia ini? Kehidupan manusia yang seperti apa yang ada di hari-hari terakhir ini? Kalau kita baca lagi di pasal ketiga ayat yang pertama, maka di situ Paulus mengatakan kata-kata begini. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar itu berarti adalah masa yang penuh bahaya, masa yang susah, masa yang liar, masa yang brutal. Dan apa buktinya di masa-masa semacam ini disebut sebagai masa-masa yang sukar, masa yang penuh dengan bahaya? Ada dua bukti yang ditunjukkan oleh Paulus di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Yang pertama adalah manusia hidup di dalam love ambivalency. Manusia hidup di dalam penyimpangan kasih. Nah, kita lihat bagaimana penyimpangan kasih itu. Kalau kita melihat di pasal yang ketiga ayat yang kedua, disebutkan bahwa manusia mencintai dirinya sendiri. Di dalam terjemahan versi bahasa Inggris dikatakan lovers of self. Orang yang mencintai diri sendiri adalah manusia yang narsistik. Dia tidak peduli kepada orang lain, dia hanya peduli kepada dirinya sendiri. Dan bukan hanya itu, disebutkan di ayat yang kedua, hamba uang. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan lovers of money. Manusia akan menjadi matre, manusia akan menjadi materialistik. Yang penting adalah uang. Kalau dia bekerja, kalau dia melakukan suatu pekerjaan atau usaha, yang dipikirkan hanyalah bagaimana dia menghasilkan uang. Jadi uang dan uang itu yang menjadi tujuan dari kehidupannya. Bahkan di ayat yang ketiga dari pasal yang ketiga disebutkan di sana tidak tahu mengasihi atau unloving. Dia tidak tahu bagaimana caranya mengasihi sesama manusia. Dan yang berikutnya di ayat yang ketiga juga dikatakan di sana tidak suka apa yang baik. Artinya apa? Dia haters of good, dia pembenci akan hal-hal yang baik.
Harusnya manusia menyukai apa yang baik dari Tuhan. Manusia menyukai keindahan. Tetapi orang-orang yang hidup di zaman akhir ini adalah orang yang haters of good. Pembenci dari kebenaran. Dan di ayat yang keempat, dikatakan di sana lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Lovers of pleasure rather than lovers of God. Lebih mencintai kenikmatan diri, lebih mencintai kenikmatan jasmania dibandingkan menjadi pecinta Allah. Nah, sobat-sobatku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat model kasih yang semacam ini, lovers of self, lovers of money, haters of good, lovers of pleasure, unloving, sepertinya dia mengalami satu love ambivalency, mengalami suatu kasih yang menyimpang. Dia bisa mencintai, yaitu mencintai diri sendiri, mencintai uang, mencintai kenikmatan jasmania, sangat brutal sekali. Apa yang menjadi keinginan jasmaninya selalu harus dituruti. Tetapi tidak pernah dia bisa mencintai Allah dan tidak pernah dia bisa mencintai sesama. Inilah kondisi dari manusia yang hidup di hari-hari terakhir ini. Dan kalian sebagai anak muda sedang berada di zaman semacam ini. Dan bukan hanya itu, Paulus mengatakan mereka juga hidup di dalam religious ambivalency. Suatu bentuk keagamaan yang penuh dengan penyimpangan. Kita lihat di ayat yang kelima. Paulus menyebutkan begini, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Kata ibadah sebetulnya bukan ibadah di gereja yang dimaksud di sini. Kata ibadah lebih tepat jika kita terjemahkan hidup yang saleh, hidup yang religius, hidup yang menaruh hormat kepada Allah. Nah, di masa terakhir ini banyak orang yang menaruh hormat kepada Allah itu hanya luarnya saja. Mereka pergi beribadah, mereka pergi ke gereja, mereka memuji Tuhan, mereka menjalankan kehidupan mereka selayaknya mereka hormat kepada Tuhan. Selayaknya mereka hidup saleh, takut akan Tuhan. Tetapi semua itu hanyalah lahiriah saja. Pada dasarnya mereka memungkiri kekuatannya. Pada dasarnya mereka tidak mau menganggap ini sebagai sesuatu yang serius. Hati-hati dengan gaya hidup semacam ini. Dan Paulus menambahkan di ayat yang ke-7, walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Mereka ingin belajar, mereka orang-orang semacam ini mungkin ikut Bible study. Mungkin orang semacam ini juga adalah orang yang masuk dalam sekolah teologi. Mereka mungkin adalah pelayan Kristus di gerejanya. Mereka adalah aktivis gereja. Mereka selalu duduk mendengarkan khotbah. Tetapi meskipun mereka selalu ingin diajar seperti ini, tetapi mereka tidak pernah mengenal Allah yang benar. Dan bukan hanya itu, di ayat yang ke-8, Paulus mengatakan akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Jadi iman yang gampang sekali menyangkal Tuhan. Iman yang gampang sekali berpindah agama dengan cepat. Iman yang mudah sekali menolak Yesus. Inilah yang disebut sebagai religious ambivalency. Suatu kehidupan keagamaan yang penuh dengan penyimpangan. Dan tipe orang semacam ini adalah orang-orang yang hidup di zaman akhir ini. Dan teman-temanku, kalian semua menjadi anak muda yang hidup di zaman akhir semacam ini. Ada love ambivalency, ada religious ambivalency. Dan kita hidup di kondisi manusia yang seperti ini. Kita hidup di zaman akhir yang kondisi manusianya seperti ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalian sebagai anak muda
menjadi anak muda yang dapat menangkap kehendak Tuhan untuk generasimu. Bagaimana kalian sebagai anak muda dapat menangkap apa yang Tuhan kehendaki bagimu untuk menjadi dampak, menjadi impact bagi sesamamu. Maka di sini Paulus mengajarkan poin-poin penting yang kita bisa ambil teladannya dari Timotius. Meskipun dunia di mana kita tinggali ini, zaman di mana kita hidup dipenuhi dengan segala bentuk penyimpangan-penyimpangan, baik itu penyimpangan kasih, penyimpangan tingkah laku, penyimpangan keagamaan. Kita tinggal di dalam kondisi dunia yang semacam ini. Tetapi Tuhan juga membangkitkan anak-anak muda di zaman-zaman ini untuk menjadi dampak bagi sekelilingnya. Untuk menjadi impact bagi generasi di mana dia hidup. Dan kita akan belajar dari Timotius. Ada 7 hal di ayat ke-10 yang kita bisa ikuti dari Timotius. Tapi dari ke-7 ini saya hanya akan mengambil 3 poin saja. Yang pertama di ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Nah, anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, apakah yang menjadi ajaran kekristenan itu? Yang menjadi ajaran kekristenan adalah Kristus itu sendiri. Mari kita buka di dalam Kolose pasal yang pertama. Di Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-28 sampai 29. Dikatakan demikian. Dialah yang kami beritakan, Yesuslah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati, dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Mengapa harus Kristus yang diajarkan? Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Apa yang diberitakan oleh Paulus? Kristus itulah yang menjadi ajaran utama dari Rasul Paulus. Dan Timotius sebagai anak muda yang hidup di zaman yang penuh dengan ambivalensi semacam itu, ajarannya tetap satu, yaitu ajaran Kristus itu. Kalau memang Kristus yang harus diajarkan, maka apanya dari Kristus yang harus diajarkan? Yang pertama adalah kedatangannya ke dunia. Bagaimana dia merendahkan dirinya, bagaimana dia melayani orang lain. Engkau sebagai anak-anak muda di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kasih yang palsu, bagaimana engkau menunjukkan kasih yang sejati kepada orang-orang yang membutuhkan. Bagaimana engkau melayani teman-temanmu yang membutuhkan kasih Tuhan melalui hidupmu. Yang kedua, kalau Kristus yang diajarkan adalah penderitaan dan kematiannya. Penderitaan dan kematiannya itu artinya apa? Bagaimana Kristus itu turun ke dunia, dia mati untuk menebus dosa umat manusia. Dan yang berikutnya, yang ketiga, kebangkitannya. Dia bangkit dari antara orang mati, menyatakan kemenangannya. Dari semua ini mau menunjukkan bahwa Kristus yang datang ke dunia, Kristus yang mati, Kristus yang bangkit, itulah yang menjadi ajaran kekristenan. Jangan ajaran daripada dunia ini yang mempengaruhi pola berpikirmu. Biarlah ajaran Kristus, ajaran Kristen itulah yang menjadi gaya hidupmu. Ajaran Kristen itulah yang menjadi pusat daripada ajaranmu. Oleh karena itu seorang pemuda yang membawa impact, dia tidak akan mengajarkan ajaran dunia ini, tetapi dia akan mengajarkan Kristus sebagai pusat dari beritanya. Dan yang kedua, bukan hanya ada ajaran Kristen, tetapi Paulus juga mengatakan kepada Timotius, kita kembali lagi ke 1 Timotius pasal yang ketiga tadi. 2 Timotius pasal yang ketiga tadi ayat yang ke-10. Engkau telah mengikuti ajaranku, dan yang kedua cara hidupku. Ajaran Kristen bukan hanya sekedar teori di kepala kita.
kedatangannya, kematiannya, kebangkitannya bukan sekedar satu kisah yang kita rayakan setiap Jumat Agung dan Paskah, tetapi ajaran Kristen atau Kristus yang seperti itu harus diwujudkan dengan cara hidup Kristen yang benar. Bagaimana sih cara menunjukkan cara hidup Kristen yang benar? Saya beri contoh. Misalkan kematian dan kebangkitan Kristus sebenarnya kita bisa praktekkan sebagai kematian kita terhadap dosa dan hidup yang baru. Mari kita buka misalkan di dalam Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dan 11. Saya bacakan. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ayat 11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Teman-temanku yang dicintai oleh Tuhan, ini makna dari kematian kebangkitan Kristus. Sama seperti Kristus mati terhadap dosa, maka kita pun juga harus mati bagi dosa. Kita tidak boleh terus-menerus hidup di dalam dosa. Kalau ada di antaramu yang kasihnya sudah lovers of self, kalau ada di antaramu sudah menjadi haters of good, maka kalau kalian sadar bahwa kita adalah orang-orang yang telah mati dan bangkit bersama Kristus, kalau kita adalah orang-orang yang sudah menjadi percaya kepada Kristus, maka kita harus mati terhadap semua itu. Kita tidak boleh lagi menuruti hawa nafsu kita. Kita tidak boleh lagi menuruti pleasure yang kita tahu itu akan mengakibatkan dosa. Karena kita telah mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Dan contoh yang lainnya lagi misalkan, penebusan Kristus diwujudkan dengan hidup yang menebus waktu. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Disebutkan di sana, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, tebuslah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Penebusan Kristus di kayu salib harus punya impact bagi kehidupan kita. Yaitu apa? Kita harus menebus waktu. Kalau selama ini waktu-waktu yang ada kita pakai untuk, kita habiskan untuk bermain game lebih sering. Kalau kita habiskan waktu-waktu yang ada untuk mengikuti pleasure kita. Kalau waktu-waktu yang ada dalam hidup kita, kita habiskan untuk mengikuti keinginan dosa. Sekarang saatnya bagi anak-anak muda yang menjadi impact, kita harus mengawali dengan redeem the time. Tebuslah waktu itu. Waktu yang ada jangan dibuang dengan percuma. Pakailah segala waktumu. Tambahkanlah integritas dalam dirimu. Tambahkanlah iman dalam dirimu. Belajarlah yang banyak tentang firman Tuhan. Pelajarilah imanmu, kenalilah imanmu. Tebuslah waktu-waktu hidupmu. Agar ketika engkau dipenuhi dengan firman Tuhan, engkau dipenuhi dengan pengenalan akan Tuhan, maka di saat itulah engkau dapat mengalirkan ini keluar dan menjadi impact bagi sesamamu dengan cara hidupmu. Sehingga orang di sekitarmu dapat melihat bahwa Kristus itu nyata ada di dalammu. Inilah cara hidup Kristen yang berpusat kepada Kristus. Apa yang dilakukan oleh Kristus harus menjadi impact bagi kehidupan kita. Dan kita yang sudah menerima impact itu, kitalah yang harus memberikan impact itu bagi sekeliling kita. Karena itulah Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang pertama, dia menyebut orang yang terkena impact dari karya Kristus
dia harus menjadi imitator Kristus. Dia harus menjadi peniru-peniru Kristus. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi anak muda yang visioner, anak muda yang membawa impact bagi sekitarnya, maka cara hidup Kristus harus menjadi cara hidup kita. Sehingga kita membawa kehadiran Kristus ke sekeliling kita dan membawa perubahan. Maukah engkau memiliki cara hidup Kristen itu? Dan yang terakhir, yang ketiga, di ayat yang ke-10 dari 2 Timotius pasal yang ketiga tadi adalah pendirian Kristen. Kata pendirian di dalam bahasa Yunani memakai kata prothesis. Prothesis artinya tujuan. Nah, apakah tujuan yang diikuti oleh Timotius dari Paulus? Yaitu di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 14. Yaitu tujuan hidup daripada Paulus mengejar panggilan sorgawi. Apa panggilan sorgawi itu? Mengenal Kristus. Adakah kita sebagai anak muda betul-betul mengenal Kristus dalam hidupmu? Betul-betul apakah engkau sebagai anak muda mengenal kehendak Kristus untukmu? Mengenal Kristus bukan hanya sekedar bermain logika. Mengenal Kristus bukan hanya sekedar engkau rajin membaca Alkitab. Tetapi mengenal Kristus artinya engkau betul-betul menjadi sama seperti Dia. Engkau mengenal apa yang menjadi kehendak dan pikirannya di dalam kehidupanmu. Dan yang kedua, tujuan hidup Kristen adalah bekerja memberi buah. Kalau engkau anak-anak muda yang sekolah, engkau yang menempuh pendidikan, biarlah engkau belajar beri buah untuk kemuliaan Allah melalui belajarmu. Kalau engkau punya sahabat, engkau punya teman, biarlah teman-teman yang ada di sekitarmu boleh menjadi lebih baik kalau dia berteman denganmu. Karena engkau harus bekerja memberi buah. Dan itulah yang menjadi tujuan daripada orang Kristen. Oleh karena itu ada 3 hal yang kita pelajari hari ini. Bagaimana kita menjadi impact, memiliki ajaran Kristen yang benar, memiliki cara hidup Kristen yang benar, dan memiliki pendirian Kristen yang benar. Di tengah dunia yang penuh dengan ambivalensi, maukah engkau menjadi orang yang berbeda dan melakukan sesuatu yang baru dari yang biasanya? Dan biarlah melalui ketiga poin ini engkau hidupi dan kita akan menjadi impact bagi sesama kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu, bagaimana kami menjadi orang-orang Kristen yang menjadi impact dengan hidup di dalam ajaran, cara hidup dan pendirian Kristen yang benar. Dan biarlah Kau mampukan kami semua untuk memiliki satu komitmen yang baru, untuk membuat satu keputusan yang baru, bagaimana kami menjadi impact bagi sekeliling kami melalui ajaran, cara hidup dan pendirian kami di dalam Engkau. Dan saat ini ya Tuhan, kami telah mengakhiri ibadah pemuda kami pada saat hari ini. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak muda yang mendengarkan firman-Mu pada saat hari ini. Biarlah Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawamu dan Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan atas setiap berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.